Kalau saudara tidak keberatan, saya baca ayat yang ke-28, lalu saudara baca ayat yang ayat yang 18. Saudara baca ayat yang ke-19 ya. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Saudara, kemarin waktu saya mau buat Alkitab, mau buat saudara firman ini, saudara, ya, saudara ingin bahwa saya berikan tema masuk dalam rencana Allah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan itu berubah haluan. Saya inginkan bahwa khotbah saya itu bagaimana orang masuk di dalam rencana Tuhan. Tetapi saudara, ketika saya membaca ayat ini, maka saudara, ada hal yang Tuhan berikan bagi saya, dan itu saudara yang membuat saudara firman itu menjadi luar biasa. Nah, kadang-kadang saudara kita itu tidak mengetahui bahwa hidup kita masuk di dalam rencana Tuhan, rencana yang mulia. Dan kadang-kadang saudara kita gak sanggup, dan seolah-olah saudara kita akan lari dari rencana itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia bertunangan dengan Maria dan dia tahu saudara bahwa istrinya itu sudah mengandung? Untuk tidak saudara yang dikasih oleh Tuhan mencemarkan atau mempermalukan Maria di muka umum, dia ingin mencerahkan saudara secara diam-diam. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-20, di situ malaikat datang kepada Yusuf supaya Yusuf tidak menceraikan yang namanya Maria. Dia menjelaskan bahwa Yesus itu adalah penyelamat umat. Ya, dia adalah Allah Immanuel yang dijanjikan Allah kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kita lihat saudara bahwa Yusuf tidak jadi untuk menceraikan Maria. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat saudara bahwa Yusuf itu masuk di dalam rencana Tuhan yang agung, yang mulia, yang luar biasa. Saudara ingin ada di dalam rencana Tuhan? Amin. Sadarlah bahwa hidupmu hari ini masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, mari sama-sama saudara kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Di sana dikatakan begini, Matius pertama ayat yang ke-16 dikatakan begini, Yakub memperanakan suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan itu luar biasa. Nah, nanti saya akan bawa saudara supaya saudara akan mengetahui dengan jelas rencana Allah itu seperti apa. Nah, berapa ribu tahun lalu saudara sebelum Yusuf lahir, maka saudara Abraham itu dipanggil
oleh Allah. Untuk saudara didirikannya, dibentuknya satu kelompok di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dari Abraham ini terciptalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa dari Abraham sampai kepada Yusuf, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Sekalipun mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan ada di antara kita berkata bahwa kalau saya tidak mau, kalau Yusuf tidak mau, apakah rencana Allah itu gagal? Saya katakan rencana Allah tidak akan pernah gagal. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Saudara, kita tarik garis merahnya, saudara, benang merahnya, bahwa ini menandakan bahwa ada sebuah penebusan yang Tuhan akan lakukan buat umat manusia, yang khususnya yang jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, kalau kehidupan kita hari-hari ini, saudara berkata, Tuhan, saya adalah orang yang berdosa, berarti saudara masuk dalam rencana Tuhan. Rencana apa itu? Rencana penebusan yang Dia sudah pikirkan berapa ribu tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Makanya saudara hari ini, kalau saudara ada berkata, aku orang tidak bermakna, aku orang yang saudara berdosa, seperti orang-orang yang pemungut cukai ketika masuk di rumah Tuhan. Saudara ada orang berkata, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Justru ketidaklayakanmu, aku ada di dalam rencana Tuhan yang agung, yaitu penebusan di kayu salib. Itu harus kita ngerti. Kalau saudara tidak mengerti, maka saudara akan jauh dari Tuhan. Kalau saudara tidak tahu arti rencana Tuhan yang mulia bagi kita, yang Dia sudah rencanakan, Dia sudah tahu saudara bahwa ada banyak orang yang akan jatuh di dalam dosa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca di ayat yang ke-17. Kita maju sedikit saudara. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai dengan Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Yusuf yang melahirkan Yesus, dan Yesus adalah keturunan yang ke-14. Ada 3 golongan di sana. Abraham sampai Daud itu 14 keturunan. Dari Daud sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembuangan ke Babel itu ada 14 keturunan. Dari Babel sampai Kristus itu ada 14 keturunan. 3 golongan di sana saudara. Angka 14 adalah simbol yang melambangkan kesempurnaan spiritual ganda. Kondisi batin dan jiwa moralitas yang mencapai tingkat kedewasaan, kedamaian, pencerahan tinggi yang terhubung dengan mendalam dengan Yang Maha Kuasa. Jadi simbol 14 ini, saya waktu itu saudara, saya seolah-olah diarahkan Tuhan untuk melihat angka 14 itu. Saya bilang, ada apa dengan angka 14 itu? Ternyata angka 14 itu adalah pelipat gandaan dari angka 7 menjadi 14. Kalau Ronaldo pakai angka 7, makanya dia luar biasa. Orang bilang angka yang sempurna. Tapi kalau dilipat kali gandakan menjadi 14, saudara, ini adalah simbol melambangkan kesempurnaan spiritual yang ganda, yang Tuhan miliki, spiritual yang tinggi, yang sempurna, yang terhubung dengan Tuhan. Nah, saudara, 2 kali angka 7 itu berarti angka sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Sempurna. Apa yang Tuhan lakukan adalah sempurna. Amin saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah sempurna. Apa dikatakan selesai? Waktu Yesus ada di atas kayu salib, apa yang Dia katakan ketika saudara Dia mengakhiri semua pengorbanannya? Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai.
saudara dan saya. Lalu saudara berkata, saya tidak layak. Yesus tidak layak supaya saudara layak di hadapan Tuhan. Sudah selesai dosa-dosa kita di kayu salib. Bagaimana hidup kita sekarang? Kalau Tuhan sudah sempurnakan hidupmu menjadi hidup yang baru, hargai hidup yang baru Tuhan berikan bagi kita. Hargai pengorbanan Tuhan. Jangan buat lagi sesuatu yang saudara berbau dosa di dalam hidup kita. Saudara, angka 14 ini saudara, itu dikaitkan dengan konsep. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah pembebasan, dan yang ketiga adalah awal yang baru. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya untuk menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah. Saya minta maaf saudara, saya lagi flu. Jadi saudara, saya lihat di sana, saya mencari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Angka 14 itu berkaitan dengan apa? Angka 14 itu berkaitan dengan tujuan, ya. Tujuannya adalah untuk menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah, atau dia adalah Mesias. Nah, kita akan lihat saudara penjelasannya. Dalam budaya Yahudi kuno, garis keturunan silsilah dihitung dari dan disahkan melalui pihak laki-laki. Makanya di dalam Alkitab saudara, bukan perempuan itu saudara diremehkan, tidak. Tapi dari silsilah, kalau saudara lihat ya, dalam budaya Yahudi kuno, nah kalau mau dilihat silsilahnya itu, kadang-kadang kalau saudara mau lihat silsilah, kalau kita orang Toraja juga ada begitu saudara. Kalau meninggal dibacakan silsilah, dari ini turun ke ini, turun ke ini. Tapi kan saudara, kalau orang Yahudi dia tidak hitung perempuan, yang dia hitung dari bapaknya. Oh Aming melahirkan, bukan melahirkan, memperanakkan. Bukan berarti Ko Aming yang beranak, saudara, istrinya. Tapi saudara dikatakan Ko Aming memperanakkan ini, Metusalah ya. Jadi yang Metusalah memperanakkan ini dan lain sebagainya, itu yang dihitung. Dari pihak laki-laki. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, penggenapan nubuatan. Perjanjian lama telah menubuatkan bahwa Mesias atau Mesias atau sang penyelamat berasal daripada keturunan Daud untuk menduduki tahta kerajaan kekal. Siapa itu? Dan kalau dihitung dari 14, terakhir adalah Yesus. Amin saudara. Itu membuktikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Yesus keturunan Daud. Dia layak, ya, dikatakan bahwa dia layak menduduki kerajaan yang kekal. Yang ketiga, selain Yusuf sebagai bapa yang sah, Yesus juga memiliki hubungan darah dengan ibunya Maria. Karena Maria juga saudara itu keturunan dari Daud melalui Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara, kalau saudara lihat, kalau kita lihat penyaliban Yesus, selalu ada papan yang ditempel di atas Yesus. Tertulis apa? Oh Tuhan, oh Tuhai. Orang Manado bilang, oh Tuhai. Tuhan dia bilang Tuhai, lewat. Inri, artinya inilah raja orang Yahudi. Memang Yesus diutus untuk menjadi raja orang Yahudi. Jadi kalau saudara namanya Indri, orang bilang itu Indri, ini nih rajanya orang Yahudi. Itu juga orang sebelah dia pakai namanya Indri. Saya bilang salah pakai nih. Harus dia pakai Siti Maria bukan? Siti Viva. Pakai Indri. Jadi Indri adalah saudara, inilah raja orang Yahudi. Kenapa? Karena memang Yesus dari keturunan yang namanya Daud. Daud adalah seorang raja Israel.
atas segala raja. Amin, saudara. Amin. Baru-baru saya lihat ada satu suku, saudara, memperdebatkan siapa yang akan menjadi raja. Lalu saudara, saya lihat dari komen-komennya, dia bilang, bapaknya bukan dari keturunan ini, mamanya bukan dari keturunan ini. Yang jelas, saudara, Daud maksudnya Yesus adalah keturunan dari Daud. Amin, saudara. Dan dia berhak untuk menjadi raja di atas segala raja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dikatakan kalau Daud, saudara yang dikasih oleh, kalau Yesus, ya, dikatakan bahwa dia akan menjadi raja di atas segala raja. Karena silsilahnya itu jelas. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang-orang Majus dari timur datang berkata kepada Herodes, berkata, di manakah raja yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya di sebelah timur. Dia menjadi marah, siapa raja ini? Mana ada raja? Saya tidak tahu keberadaannya, raja di Israel siapa? Tapi dengar baik, Tuhan sudah menentukan bahwa kedatangan Yesus sebagai raja di dalam dunia ini untuk saya dan untuk saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Memang saudara, kalau kita pelajari bahwa kitab Matius ini mengangkat Yesus itu sebagai raja. Dan dalam Ibrani kuno, saudara, Gematrai, huruf nama Raja Daud, David, itu D, F, D, itu saudara 464, jadi 14 ketika dijumlahkan. Jadi saudara, kalau saudara lihat penjelasan di dalam Alkitab, memang itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang sudah belajar filsafat, orang sudah belajar matematika, semua ada di dalamnya, saudara. Rahasia-rahasia yang tersembunyi akan semua diungkapkan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat, ya, bahwa kedatangan Yesus di dalam dunia ini itu sebagai raja yang kekal bagi kita. Makanya bangsa Israel, saudara, hari ini sampai hari ini dia berdoa di tembok ratapan untuk meminta seorang Mesias untuk membebaskan mereka. Yesus sudah datang, tapi Alkitab berkata mereka tidak mengenal pemiliknya. Tapi saudara dan saya mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja bagi kita. Amin. Yang membawa keselamatan bagi kita. Dia berkorban dengan luar biasa di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi angka 14 ini saudara menunjukkan bahwa saudara, Yesus adalah keturunan Daud. Dia berhak menjadi Tuhan. Dia berhak menjadi Raja dari garis keturunan yang ada di dalam dunia ini. Apalagi dia di surga sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Makanya ketika orang Majus datang, saudara, dia menyembah, dia mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan, dan banyak hal, saudara, di dalam perjanjian baru. Orang datang untuk menyembah dia. Orang berseru-seru kepadanya, Mesias, oh engkau adalah Raja dan engkau adalah Tuhan yang membawa pembebasan bagi kita. Waktu saya, saudara, terbuka dengan penjelasan ini, saudara, saya menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya kalau kita menyembah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Raja kalau lewat dulu, saudara, kita harus sujud. Ada lagu berkata, sujud di antara ku bawa hidupku. Dia layak untuk menerima penyembahan kita. Dia layak kita hormati. Dia layak kita membungkuk untuk dia, karena dia adalah Raja, saudara, yang akan membawa keselamatan bagi kita. Seorang Raja yang menganugerahkan, saudara, kalau dia anugerahkan
bagi kita. Bukan seperti raja biasa, ini saya memberikan kamu anugerah keselamatan. Tapi saudara, dia menyerahkan hidupnya. Dia mati di kayu salib sebagai raja, orang yang percaya, supaya saudara dan saya mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Adakah seorang raja yang berkorban demi rakyatnya dan berkata, aku rela mati untuk mereka semua? Seorang Tuhan yang luar biasa, yang saudara, yang di legalitasnya itu ada, saudara. Silsilahnya jelas bahwa Yesus, dia adalah seorang keturunannya Daud. Keturunan di dalam kitab Yesaya bahwa dari tunggal Ishaklah itu keluar sebuah tunas yang akan membebaskan, yang akan menyelamatkan umat manusia. Bapak Daud itu adalah Ishak. Dan dari keturunan Daud itulah, saudara, lahir yang namanya Yesus Kristus. Yang kedua, tentang semua pembebasan. Kalau saudara lihat nanti, saudara baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16. Bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih domba Paskah pada senja hari tanggal 14 bulan Nisan. Ini melambangkan pembebasan umat Allah dari perbudakan yang ada di tanah Mesir. Memang kalau saudara lihat di dalam Alkitab, bagaimana saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang pernah terjadi itu akan terjadi lagi di kemudian hari. Tapi kalau Tuhan membebaskan saudara dan saya dari perbudakan, bukan lagi di Mesir, tapi perbudakan dosa, yang memang saudara hari-hari ini sulit untuk saudara keluar dari perbudakan itu. Kenapa? Tidak gampang, saudara. Kalau kita bahas tentang sebuah dosa, banyak sekali, saudara. Banyak orang terikat dari dosa ini, dan mereka sulit untuk keluar. Dan hanya di dalam nama Yesus, saudara boleh dan bisa keluar dari perbudakan dosa itu. Bisa bilang amin, saudara? Diibaratkan bahwa saudara, perbudakan di Mesir pada waktu itu, bangsa Israel mengerang, bangsa Israel berteriak, Tuhan, kami siksa, kami diperbudak, kami dicambuk, kami menderita di sini. Dan Tuhan dengarkan saudara cerita mereka. Lalu Allah mengirim Musa untuk membawa mereka. Tapi apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Secepat itu mereka keluar? Tidak. Firaun tidak membebaskan mereka. Sampai ada berapa tulah, ada air menjadi darah, ada katak, nyamuk, saudara, ya, ada penyakit sampar, gelap gulita, dan lain-lain sebagainya. Terakhir adalah kematian dari anak sulung dan hewan-hewan yang ada di Mesir. Baru saudara yang dikasih oleh Tuhan, Firaun itu melembutkan hatinya untuk membebaskan mereka. Tapi tidak sampai di situ. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Firaun berkata, kita akan kejar mereka. Mereka akan kembalikan mereka sebagai saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai budak. Saudara, hari ini saudara tidak akan bisa berkata, saya mau keluar Tuhan dari dosa ini. Tidak segampang itu. Ada banyak hal yang kami lakukan, hamba-hamba Tuhan, doa peletasan lah, pendampingan begitu lama. Tapi banyak saudara, anak-anak Tuhan yang kembali kepada dosa mereka yang tidak bisa. Dan satu hal yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau keluar dari dosa itu, adalah bagaimana saudara memutuskan hubungan lama saudara dan berkata, saya mau hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu baru saudara bisa keluar di sana. Kalau bukan Tuhan yang membawa saudara, maka saudara tidak bisa. Saudara akan kembali
bersih, ada 7 roh yang akan masuk lagi, ada 7 legion yang akan masuk lagi. Dan itu semakin berantakan, saudara. Satu kali, saudara, pada waktu kami doa puasa, lalu ada seorang anak Tuhan datang. Setelah itu, saudara, dia mau didoakan. Pada waktu itu hamba-hamba Tuhan berkata, apa yang kami mau doakan? Bapak ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, senang minta-minta ilmu-ilmu. Saya nggak tahu ilmu kebalkah, ilmu apakah, saudara. Lalu, saudara, waktu itu dia lepas cincinnya. Biasanya orang simpan ilmu-ilmu tuh ada di cincin. Makanya nanti saya lihat cincinnya ini. Ada enggak di dalam setan-setannya di dalam itu. Ya kan ada taruh di sini, ada kalung, ada yang biasa pakai benang-benang, baru itu? Ada kain-kain, ada yang ditaruh. Saya banyak teman-teman saya, saudara, di Makassar itu kalau mereka mandi, saya lihat, kenapa ada kain-kain di situ, ada benang-benang begitu. Dia bilang, ini penjaga saya. Mantap, kain penjaganya. Iya kan? Lalu saudara dilepas, didoakan. Waktu itu saya diperintahkan sama gembala saya, dipanggil, ini cincin ya. Saya lihat kayaknya kuning-kuning gitu loh. Saya bilang, kayaknya emas ini. Waktu saya bawa ke belakang, gembala saya bilang begini, Adi, ya om, bakar. Itu emas, jangan kau ambil. Ya saya kan doakan saja, nanti kan kita jual, toh di tempat emas. Terserah nanti setan yang masuk di penjual emas itu. Apalagi sekarang emas 1 gram 3 juta itu. Nah itu saya lihat besar itu emas, 10 gram itu 30 juta sekarang itu. Saya rasa-rasa di mana dulu saya simpan itu. Dibakar, lalu saya bilang doa, ya doa saya bakar, masih buang. Kalau saudara ada cincin emas, ini saya doakan di dalam. Warnanya nanti di tukang emas, pendekar kenapa? Kayak itu cincin, kayak saya punya selegion. Setannya saya doakan keluar, emasnya saya jual. Ya, nah selesai saudara, baik. Tapi kemudian hari saudara, saya bilang sama gembala saya, itu orang yang dulu kita datang doakan di mana? Dia bilang, parah itu. Kenapa? Setelah di sini doakan, diambil lagi. Jadi itu tidak mudah, saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembebasan itu mulai dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak akan bisa keluar dari cengkraman kuasa kegelapan. Ketika saudara sudah mengambil itu, maka saudara upaya saudara untuk keluar dari sana, itu pertaruhan nyawa. Maka saudara yang pernah dengar kalau orang keluar dari gereja setan, itu mereka akan diburu dan dibunuh. Maka anak muda, hati-hati. Kalau ada orang ajak-ajak, kita ibadah di sini, kita ibadah, lihat dulu dan siapa hamba Tuhannya. Jangan bosan saudara duduk di karpet merah ini. Karena karpet merah ini saudara disediakan. Kalau saudara di istana itu pakai karpet merah. Dan di gereja ini juga karpet merah. Karena Yesus akan hadir, 2-3 orang berkumpul. Ya kan? Jangan sembarang-sembarang kita ibadah sini, ibadah di sini. Itu di Makassar itu banyak sekali saudara. Pengajaran-pengajaran yang salah. Bahkan ada dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang gengsi mungkin kalau saudara gerejanya kecil. Lalu kami punya gereja, setiap malam jam 7 kami ke sana. Terus kamu bikin apa di sana? Kami kasih nyala lilin, kami berdoa. Terus ada yang namanya Nabi Musa, Nabi Elia. Dengan baik datang doakan gereja-gereja yang ada. Saya bilang hebat. Ketika ditolak dari gereja satu, dia berdoa di luar, dalam nama Yesus kami membakar gereja dengan api pertobatan. Oh, yang bertobat. Gak jelas gerejanya, gak jelas pemimpinnya.
Datang, so kami Nabi Musa, kami Nabi Elia. Nabi Elia itu dalam perjanjian lama udah mati, udah naik ke surga. Lu hadir sebagai, hati-hati saya katakan demikian. Kalau kita jatuh di dalam dosa, saudara, maka kita susah keluar di sana. Di dalam perbudakan dosa dan berkata, saya belum bisa Pak, saya belum bisa lepas. Iya, karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan saudara, yang membebaskan saudara. Karena saudara akan menjadi hamba daripada dosa itu. Saudara akan disuruh, saudara akan dibawa terus untuk melakukan itu. Kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama-sama bilang hamba kebenaran. Saudara bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Hamba yang akan membawa kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Karena pembebasan daripada Tuhan. Saudara berkata saudara mampu keluar. Tidak bisa. Tanpa bantuan daripada Roh Kudus, tanpa bantuan daripada Tuhan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan saudara dari dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Dia turun dari surga. Dia menjadi manusia. Dia naik di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Sempurna semua yang saya sudah buat. Makanya kita ada di tempat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa keluar melangkah, berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau diselamatkan. Aku mau keluar dari dosa-dosaku. Aku mau lakukan kebenaran. Karena akulah hamba kebenaran itu. Yang terakhir, saudara, yang Tuhan lakukan adalah saudara yang dikasih Tuhan awal baru. Menurut hukum Taurat, setiap tahun ke-50 adalah tahun Yobel, yang berarti pembebasan bagi para budak dan pengembalian tanah. Itu saudara boleh baca di dalam Imamat pasal yang ke-25 nanti. Ya. Nah, beberapa teolog melihat bahwa angka 14 mencerminkan tangan Tuhan. Karena ada karya Allah di dalam itu. Kalau saudara lihat, saudara yang dikasih oleh terakhir, itu adalah akhir dari keturunan itu. Saudara, di sana dikatakan bahwa lahirlah Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, yang mencerminkan tangan Allah. Ya, karena saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam huruf Ibrani untuk angka 14 itu adalah Yod Dalek, merupakan kata untuk tangan Tuhan. Hari ini saudara berkata, saudara melihat Yesus datang dalam hidup kita, berarti saudara melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Dan tangan itu masih bekerja sampai hari ini untuk membebaskan saudara, untuk memulai awal yang baru. Kita boleh kehilangan saudara, mungkin tahun lalu, mungkin minggu lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu kita kehilangan sesuatu di dalam hidup ini. Tapi dengan tangan Tuhan itu, Tuhan akan mengembalikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Jangan saudara berkata, Tuhan, saya gak punya apa-apa lagi. Kita sering saudara berkhotbah tentang hal-hal rohani, tapi hal-hal yang jasmani Tuhan juga berikan bagi kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, tangan Tuhan akan berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Tangan itu adalah tangan yang maha kuasa. Tangan Allah itu punya karya yang besar, bukan hanya karya yang kecil, tapi karya yang agung yang Dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Kalau bangsa Israel, saudara, setiap 50 tahun, saudara, itu ada hutang yang harus dihapuskan dalam perjanjian lama. Budak yang akan dibebaskan dan tanah yang terjual itu akan dikembalikan.
Bagaimana dengan hidup kita yang percaya kepada Kristus, yang mengalami tangan Tuhan? Apakah kita mengalami tahun-tahun Yobel di dalam hidup kita? Orang berkata Yobelium, tahun yang ke-50, pengembalian semuanya. Makanya saudara, kalau saudara lihat Israel, orang berkata negara ini akan dilenyapkan, tapi negara itu tetap ada. Negara itu tidak dilihat di peta. Orang orang negara yang berkata sudah dihapuskan. Tapi dengar baik saudara, di sana ada tangan Tuhan yang besar yang akan pegang mereka. Kalau kau percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara selalu akan memulai awal yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami surat tahun-tahun Yobel, tahun-tahun pembebasan yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Karena tangan ini, kalau kita masih punya tangan saudara, berarti kita masih bisa bekerja. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus masih ada di dalam hidup kita, maka firman Tuhan bekerja. Dia akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Saya berdoa saudara pada pagi hari ini, saudara akan mengalami tahun-tahun Yobel di dalam hidup saudara. Mungkin ada yang terhilang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita belum dapatkan hari-hari ini. Mungkin kita tidak sanggup itu. Tapi kita perlu tangan Tuhan. Tangan Yesus Kristus, tangan yang besar. Yodale. Untuk membebaskan saya dan saudara. Untuk membukakan jalan bagi kita. Untuk memberkati kita. Karena firman Tuhan berkata saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan memisahkan. Tapi aku datang supaya kita memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Dan Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Saya tidak panjangkan firman Tuhan saudara. Mari tim prophetic maju ke depan saudara. Biarlah saudara ketiga hal ini, keselamatan, pembebasan, dan tahun Yobel kita alami di dalam hidup kita. Ada pembaruan-pembaruan yang Tuhan kerjakan. Yang terpenting saudara, jadikan Tuhan itu, jadikan Yesus itu Raja di atas segala raja di dalam hidup. Saya sering berdoa ketika orang sakit, saya berkata begini, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidup. Dan tangan yang besar itu akan bekerja bagi orang yang sakit. Amin saudara. Bisa saudara bangkit berdiri.